Selamat pagi, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi bersama saya Alfat Rizky dan rekan saya Lisa Purba dalam program TVR 09. Tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi hangat dan menarik yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Dan pemirsa, inilah TVR 09 selengkapnya. Pemirsa, berita pertama terkait kebijakan kurikulum Merdeka Belajar yang dinilai harus memperhatikan beberapa aspek yang mendasar dan mempengaruhi kualitas pendidikan yang beragam. Untuk itu, Komisi 10 DPR RI meminta Kemendikbudristek mengkaji ulang kurikulum yang sudah berjalan tersebut. Kebijakan kurikulum Merdeka Belajar dinilai harus memperhatikan keragaman kompetensi guru, potensi dan kemampuan peserta didik, kesiapan sarana prasarana, serta kondisi sosiologis, geografis, dan budaya Indonesia. Komisi 10 menilai Kemendikbudristek perlu membuat tolak ukur atas semua capaian dan opsi penerapan kurikulum yang akan dilaksanakan di semua satuan pendidikan dan mengkaji kembali kebijakan pelaksanaan kurikulum dengan memperhatikan kajian ilmiah yang komprehensif disertai landasan hukum yang kuat. Anggota Komisi 10 DPR RI Iliza Sa'aduddin Jamal menilai program Merdeka Belajar sangat baik, namun masih sangat sulit untuk diimplementasikan. Sebab menurutnya sistem Merdeka Belajar lebih mengadopsi sistem pendidikan Barat. Nah, kalau ini dimerdekakan dan beda-beda, kemudian dari sekolah dasarnya, kemudian ketika kampusnya merdeka, nah ketika mau masuk saja mereka nanti akan sulit karena nggak satu form. Ini perlu ada kajian akademik dan kami belum menerima kajian akademik itu. Kalau kita melihat di atas kertas cukup baik, kan diterapkan sekarang pun dengan sistem ada kurikulum terbagi 3, 2013, kemudian darurat, kemudian prototipe. Nah, ini juga masalah gitu karena baru diterapkan di sekolah-sekolah penggerak. Nah, si sekolah penggerak ini juga menjadi uji coba. Nah, hal-hal yang seperti ini memang terus kami perbincangkan, kita diskusi, mudah-mudahan ada solusi. Menurut Iliza, saat ini peningkatan kesejahteraan sistem pembelajaran dan pelatihan kepada para guru maupun dosen pengajar adalah hal mendesak yang seharusnya mendapatkan perhatian yang lebih serius. Rifki Makdudi, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, terkait banyaknya kasus penyelundupan barang ilegal di berbagai daerah, untuk itu Komisi 11 DPR RI mendorong kinerja SDM Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau DJPC, Kementerian Keuangan untuk perlu ditingkatkan. Terkait banyaknya kasus penyelundupan barang ilegal di berbagai daerah, Komisi 11 DPR RI mendorong kinerja SDM Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau DJBC, Kementerian Keuangan perlu ditingkatkan. Anggota Komisi 11 DPR RI Ahmad Najib Kodratullah mengatakan, SDM Dirjen Bea Cukai yang ada perlu ditingkatkan. Menurutnya, banyak tren kasus penyelundupan barang ilegal di berbagai daerah Indonesia disebabkan adanya pelanggaran indisipliner dari SDM Dirjen Bea Cukai itu sendiri. Bagaimana Bea Cukai ini menangani SDM-nya yang nakal? Ini yang kita tidak pernah tahu, bagaimana mereka memberikan sebuah sanksi kepada mereka yang telah melakukan pelanggaran indisipliner dan seterusnya. Nah, tentu kalau masalah kerugian itu tadi juga kita sudah lihat adanya sebuah tren yang cukup baik kalau kita bandingkan dengan negara sekitar. Sementara itu, anggota Komisi 11 DPR RI Satori mengapresiasi kinerja Dirjen Bea dan Cukai terkait penanganan penyelundupan narkotika, psikotropika, dan prekursor atau NPP. Hari ini kita Komisi 11 rapat kerja dengan mitra kerja, yaitu dengan Dirjen Bea Cukai terkait dengan evaluasi kinerja tahun 2021. Makanya sengaja kita bersama dengan mitra kerja dengan Bea Cukai mengevaluasi kinerja Bea Cukai tahun 2021 sejauh mana baik digali dari potensi dan juga dari hasil pekerjaannya. Dalam 2 tahun pandemi ini, semua mitra kerja hampir dibilang menurun ya. Rifki Makdudi, TVR Parlemen melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, masih ada berita dari Komisi 6 DPR RI yang mendesak agar harga minyak goreng segera kembali normal. Informasinya sesaat lagi pemirsa, tetap bersama kami di TVR 09. Tugas dan fungsi DPR RI sangat penting bagi negeri ini.
sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas dari DPR. DPR mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka fungsi representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan untuk kesejahteraan rakyat. Dari fungsi legislasi, DPR RI mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan program legislasi nasional bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang dari DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara, fungsi anggaran membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dan fungsi pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Terima kasih. Video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemerintahan Parlemen, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian DPR RI. Kembali pemirsa di TVR 09, Komisi 6 DPR RI menyoroti kelangkaan stok minyak goreng yang mengakibatkan harga minyak goreng menjadi mahal. Komisi 6 menilai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah seperti penetapan harga eceran tertinggi belum efektif menekan harga minyak goreng. Komisi 6 DPR RI menyoroti kelangkaan stok minyak goreng yang mengakibatkan harga minyak goreng menjadi mahal. Komisi 6 menilai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah seperti penerapan harga eceran tertinggi belum efektif menekan harga minyak goreng. Komisi 6 DPR RI dalam kunjungan kerja di Surabaya bersama BUMN, Dirut Perdagangan, dan ID Food mempertanyakan secara detail tentang akar permasalahan kelangkaan minyak goreng. Anggota Komisi 6 DPR RI Abdul Hakim Bafagih mengatakan, harus ada kerjasama yang baik antara Kementerian Perdagangan dan Perindustrian dalam menyelesaikan permasalahan minyak goreng. Kita ingin tahu gimana nih untuk mengatasi kelangkaan minyak tersebut. Memang di sini untuk urusan minyak itu kami melihat ada ego sektoral antara Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan. Tentu berkaitan dengan ego sektoral ini harus segera diselesaikan. Karena kalau terjadi seperti ini terus-terusan, yang dirugikan adalah masyarakat. Karena jangan sampai kita merupakan negara, bisa dibilang negara penghasil sawit terbesar di dunia, tapi minyak gorengnya langka, adapun harganya mahal. Sementara itu, anggota Komisi 6 DPR RI, Melani Leimena Suharli mengungkapkan, distribusi minyak goreng berangsur-angsur mulai membaik di sejumlah daerah. Melani mendorong pihak berwajib untuk menyelidiki keberadaan mafia minyak goreng yang telah merugikan masyarakat. Jangan sampai kita kekurangan minyak goreng, tetapi memang di beberapa daerah ada yang sudah teratasi, ada yang belum. Nah ini kita juga harus tetap menghimbau jangan sampai kekurangan. Dan juga kadang-kadang bukan kekurangan, tapi mahal gitu ya. Jadi kita harus antisipasi jangan sampai rakyat malah tetap menderita. Dari Jawa Timur, Bani TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, beralih ke informasi selanjutnya, yaitu terkait dengan anggota Komisi 11 DPR RI mengimbau Tim Pengendali Inflasi Daerah atau TPID mengambil langkah atau kebijakan yang cepat dan tepat untuk mengantisipasi tingginya inflasi di daerah menjelang dan setelah Idul Fitri. Kenaikan harga bahan pangan sering menjadi penyumbang tingginya inflasi di daerah maupun secara nasional. Menjelang Hari Raya Idul Fitri, harga bahan cenderung mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Untuk itu, anggota Komisi 11 DPR RI mengimbau Tim Pengendali Inflasi Daerah atau TPID mengambil langkah cepat dan tepat untuk mengantisipasi tingginya inflasi di daerah menjelang dan setelah Idul Fitri.
Dalam kunjungan kerja spesifik ke Jawa Tengah, Mustafa mengatakan Bank Indonesia yang ada di Jawa Tengah harus terus bersinergi dengan BPS Provinsi, karena pada bulan Ramadan dan mendekati Hari Raya Idul Fitri, sering terjadi lonjakan dari indikator-indikator tingkat inflasi. TPID Jawa Tengah diminta benar-benar memahami penyebab-penyebab tingginya tingkat inflasi daerah, sehingga bisa merumuskan dan mengambil kebijakan tepat dan jangka panjang, bukan sekedar kebijakan instan. Janganlah kita selalu hanya untuk operasi pasar. Sekarang yang jelas itu solusinya apa? Ketika harga naik, apa yang harus dilakukan? Untuk sistem pengendalian logistik yang ada di daerah ini apa? Ini yang terpenting. Anggota Komisi 11 DPR RI Gus Irawan mengungkapkan, dengan dibolehkannya masyarakat mudik, akan ada kenaikan permintaan, salah satunya terhadap bahan pangan. Hal tersebut harus diperhitungkan dengan baik oleh TPID agar tidak terjadi lonjakan harga yang tinggi. Inisiatif dari daerah untuk mengambil kebijakan untuk pengendalian harga-harga juga di daerah dengan mengkoordinasikan semua pemangku kepentingan terkait yang tergabung di dalam TPID. Tingkat inflasi Jawa Tengah pada bulan Maret mengalami kenaikan menjadi 0,75%. Dari Jawa Tengah, Temi Riansyah, TVR Parlemen melaporkan. Badan Akuntabilitas Keuangan Negara DPR RI melakukan penelaahan dan meminta Kanwil Ditjen Bea dan Cukai Jawa Tengah segera menindaklanjuti hasil pemeriksaan dan temuan BPK RI soal temuan ketidakpatuhan cukai rokok. Berdasarkan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu tentang cukai hasil tembakau, untuk tahun 2016, 2019, dan 2020, BPK RI mengungkap beberapa permasalahan ketidakpatuhan. Badan Akuntabilitas Keuangan Negara DPR RI melakukan penelaahan dan meminta Kanwil Ditjen Bea dan Cukai Jawa Tengah segera menindaklanjuti hasil pemeriksaan dan temuan BPK RI tersebut agar tidak terulang kembali. Dalam kunjungan kerja ke Jawa Tengah, Ketua BAKN DPR RI Wahyu Sanjaya mengatakan, BAKN DPR RI menerima laporan adanya kesulitan BPK mendapatkan data primer dalam mengaudit Kanwil Ditjen Bea dan Cukai Jawa Tengah. BAKN DPR RI perlu mendalami dan menggali terkait jumlah produksi dan bagi hasil dari cukai tembakau di Jawa Tengah, karena hal itu menjadi temuan berulang BPK. Mulai dari berapa jumlah bagi hasilnya, berapa jumlah produksi, dan hal-hal apa yang menjadi temuan berulang khususnya di Provinsi Jawa Tengah ini. Ada hal juga yang menarik yang kita temukan di sini. Sementara anggota BAKN DPR RI, Amir Uskara menyoroti 119 temuan BPK yang sudah dan belum ditindaklanjuti Kanwil Ditjen Bea dan Cukai Jawa Tengah, termasuk adanya kerugian negara akan berpotensi dibawa ke ranah hukum. Amir mengingatkan seharusnya Kanwil Ditjen Bea dan Cukai Jawa Tengah bisa melakukan upaya agar tidak ada temuan yang berulang. Sudah diminta untuk ditindaklanjuti, kemudian tahun depannya masih muncul dengan temuan yang sama, tentu ini sesuatu yang perlu kita pertanyakan. Apakah memang ada komitmen, keinginan dari pengelola keuangan negara ini untuk serius menindaklanjuti apa menjadi hasil temuan BPK. Dari Jawa Tengah, Ridwan, TVR Parlemen melaporkan. Itu tadi pemirsa 5 berita pilihan dari redaksi TVR Parlemen. Berikutnya akan kami hadirkan kepada Anda liputan mendalam khas redaksi TVR Parlemen terkait persiapan infrastruktur jelang mudik Lebaran tahun ini. Informasinya sesaat lagi pemirsa, pastikan Anda tetap bersama kami di TVR 09. Tugas dan fungsi DPR RI sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas dari DPR. DPR mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka fungsi representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan untuk kesejahteraan rakyat. Dari fungsi legislasi, DPR RI mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan program legislasi nasional bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang dari DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara, fungsi anggaran
membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memberikan persetujuan terhadap pemindah tanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dan fungsi pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Terima kasih. Video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemerintahan Parlemen, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian DPR RI. Kembali pemirsa di TVR 09. Pemirsa, tahun ini ada yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya karena masyarakat kembali diperbolehkan untuk mudik ke kampung halaman setelah 2 tahun pemerintah memberlakukan larangan mudik akibat hantaman pandemi virus corona. Dan untuk itu DPR RI meminta seluruh stakeholders untuk melakukan persiapan nih pemirsa yang matang guna memberikan pelayanan maksimal bagi para pemudik. Selengkapnya mari kita simak liputan mendalam yang telah dirangkum oleh tim redaksi TVR Parlemen berikut ini. Tahun ini ada yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya karena masyarakat kembali diperbolehkan untuk mudik ke kampung halaman setelah 2 tahun pemerintah memberlakukan larangan mudik akibat hantaman pandemik virus corona. Untuk itu, DPR meminta seluruh stakeholder melakukan persiapan yang matang guna memberikan pelayanan maksimal bagi para pemudik. Anggota Komisi 6 DPR RI Siti Mukaromah dalam kunjungan ke stasiun kereta api Purwokerto mengatakan, PT Kereta Api Indonesia yang masuk dalam jajaran BUMN Transportasi harus bisa menjalani komitmen bersama untuk memberikan pelayanan yang maksimal. Mukaromah menambahkan, tak hanya sarana dan prasarana, seluruh fasilitas pendukung juga harus diperhatikan. Konsep negara pemerintah memperbolehkan mengizinkan mudik setelah kita mengalami pandemi selama 2 kali lebaran, maka kita berharap bahwa seluruh elemen itu untuk menyiapkan diri semaksimal mungkin dan sebaik mungkin. Baik itu kereta, bus, pesawat, kapal. Kita berharap bahwa tentunya elemen-elemen dari internal alat transportasi tersebut harus betul-betul disiapkan. Kepala PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasional 5 Purwokerto, Daniel Yohanes Huta Barat menjabarkan, seluruh persiapan mudik telah dilakukan, mulai dari armada, lintas kereta, SDM, hingga ketersediaan tempat duduk. Daniel menyebutkan, kurang lebih ada 171.000 tiket yang disediakan untuk pemberangkatan dari stasiun Purwokerto. Baik, saya sebagai Kepala Daerah Purwokerto sudah menyiapkan beberapa hal, terutama seluruh prasarana dan sarana kita. Jadi 30 hari sebelumnya kita sudah siapkan ketersediaan sarana ya, untuk kita pemberangkatan 14 kereta api dari arah Purwokerto menuju arah Surabaya dan Jakarta. Kemudian ada 74 kereta api yang dilalui dari arah Jakarta dan Surabaya juga. Selanjutnya kita menyiapkan juga prasarana. Kita banyak jalur-jalur, sekitar 480 km jalur kita di sini. Kita persiapkan dengan baik supaya tidak ada masalah dan gangguan, terutama antisipasi kita di musim hujan ini. Anggota Komisi 5 DPR RI Muhammad Fauzi meminta semua pengerjaan perbaikan jalan harus sudah selesai pada H-7 sebelum Hari Raya Idul Fitri. Selain itu, fasilitas umum yang ada di bandara maupun terminal harus dimaksimalkan fungsinya. Fauzi menambahkan, perlu adanya penambahan jumlah rest area yang dapat dijadikan untuk beristirahat para pemudik. Walaupun masih ada waktu untuk menutupi kekurangan-kekurangan seperti ada beberapa jalan yang
di tempat-tempat tertentu yang memang masih perlu ada perbaikan, misalkan penambalan jalan agar masyarakat yang mudik lebih nyaman. Nah itu sedang lagi dikerjakan, mudah-mudahan sebelum 7 hari ya pelaksanaan ya itu sudah diperbaiki lah, sudah diperbaiki. Begitu juga fasilitas-fasilitas umum baik di bandara, terminal dan lain-lain itu juga kita minta dimaksimalkan fungsinya. Kurangnya pengawasan terhadap para calon pemudik yang hendak bepergian menggunakan kendaraan pribadi dikhawatirkan membuat masyarakat lengah dan abai terhadap protokol kesehatan. Meskipun pandemi COVID-19 sudah mereda, kemungkinan penyebaran virus tetap ada. Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus menilai kebijakan pengawasan mudik yang dikeluarkan oleh pemerintah kurang kuat dalam mencegah penyebaran virus corona. Pemerintah tidak boleh lengah dalam mencegah penyebaran COVID-19. Dalam surat edaran itu disebutkan bahwa yang sudah booster tidak perlu, baik PCR maupun antigen, yang 2 kali vaksin antigen, yang baru 1 kali vaksin harus PCR. Nah, ini bisa terawasi, misalnya kan kalau dia tidak memenuhi syarat melalui moda kendaraan umum pasti di stop, lu nggak boleh berangkat. Tapi kendaraan pribadi yang jumlahnya tadi 30 juta lebih, ya perkiraan lebih 30 juta, itu pasti tidak ada mekanisme. Tadi saya mendengar langsung dari Kementerian Perhubungan bahwa nanti tidak ada penyekatan, yang ada hanya pos-pos pelayanan. Berarti yang menggunakan kendaraan pribadi, mobil maupun motor ini sudah bablas. DPR RI menghimbau agar protokol kesehatan tetap diperhatikan dengan serius. DPR meminta seluruh stakeholder untuk selalu berkoordinasi dan waspada dalam mengawasi pelaksanaan mudik Lebaran tahun ini, guna mencegah lonjakan pandemik usai mudik Lebaran nantinya. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, kawasan Tanah Abang telah lama menjadi primadona masyarakat untuk berburu baju lebaran dan perlengkapan hari raya lainnya. Dan barang apa saja pemirsa yang menjadi incaran masyarakat di Pasar Tanah Abang? Informasinya lengkap sesaat lagi, pastikan Anda tetap bersama kami di TVR 09. Ingat selalu protokol kesehatan dengan melakukan 5M. Memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, membatasi mobilisasi dan interaksi. Dipersembahkan oleh Biro Pemberitaan Parlemen, Sekretariat Jenderal DPR RI.
Kembali di TVN 09. Pemirsa, baju muslim dan jilbab merupakan busana yang paling banyak dipakai para muslimah ketika hari Lebaran tiba. Bagi warga Jakarta dan sekitarnya, Pasar Tanah Abang menjadi salah satu destinasi belanja untuk membeli jilbab dengan beragam motif, ukuran, dan juga harga. Dan apa saja model jilbab yang sedang menjadi tren fashion hijab di tahun ini? Berikut informasi lengkapnya pemirsa mengenai sentra hijab Tanah Abang hanya untuk Anda. Halo pemirsa, kembali lagi di TVR 09. Tak terasa ya, sebentar lagi kita akan merayakan Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran. Biasanya ketika Lebaran banyak sekali tren busana muslim perempuan yang memadupadankan busananya dengan hijab. Hijab bagi muslimah yang sebelumnya hanya bertujuan melaksanakan perintah berhijab dalam Al-Quran, kini sudah menjadi tren fashion tersendiri. Hijab mengacu kepada seluruh pakaian yang menutup tubuh muslimah, sedangkan jilbab merupakan penutup kepalanya. Perbedaan antara hijab, jilbab, dan kerudung ini terletak pada pengertian dan batasan dari bagian yang ditutup. Berbeda dengan fashion secara umum, tren fashion hijab biasanya dilihat atau berpatokan pada saat perayaan Hari Raya Idul Fitri. Hal ini disebabkan karena pada Hari Raya Idul Fitri, para muslimah biasanya akan mengenakan hijab, khususnya di hari pertama Lebaran, saat melaksanakan sholat Id dan bersilaturahmi kepada sanak saudara, karena di hari yang fitri, kaum muslimah akan berusaha tampil sebaik mungkin dalam balutan jilbab. Nah, bagi pemirsa TVR 09 yang ingin mencari berbagai jenis model hijab, rasanya tak usah bingung mencarinya ya. Di mana lagi kalau bukan di Pasar Tanah Abang. Sebagai pusat grosir tekstil terbesar se-Asia Tenggara, sudah bukan rahasia lagi jika Pasar Tanah Abang menjadi sentra perniagaan di Jakarta. Beragam produk dijual di sana, termasuk fashion hijab. Bahkan ada satu blok khusus di Pasar Tanah Abang yang menjual beragam produk hijab, yaitu Blok A. Harganya pun bervariasi. Kamu bisa mendapatkan harga hijab termurah di sini mulai dari 20 ribuan saja. Apalagi untuk pembelian grosir, banyak toko yang memberikan harga spesial. Kita tanya langsung yuk sama Ibu Lala, salah satu pembeli jilbab di Pasar Tanah Abang. Kadang-kadang aja sih, nggak sering. Harganya murah aja, tapi tergantung model sih gitu. Ya banyak pilihan, terus banyak tokonya di mana gitu banyak. Jadi kalau di sini nggak dapat bisa tempat lain gitu. Cari yang model sama. Standar aja sih ya kata ibu mah. Tergantung modelnya, bahannya juga gitu. Ada yang murah, ada yang tapi sih kebanyakan sih lebih murah ya. Apalagi kalau kita ngambilnya banyak. Komplit dia. Ada. Yang penting punya duit. Model apa aja banyak. Tren hijab saat Idul Fitri berubah dari tahun ke tahun. Begitu pula tren hijab saat Idul Fitri 2022. Tren hijab yang terus berputar mengikuti perkembangan zaman membuat penjualan hijab di Pasar Tanah Abang tak pernah berhenti. Saat ini, kerudung bergo dan hijab segi empat bermotif sedang menjadi primadona. Menjadi tren di kalangan hijabers, penjualan hijab jenis ini pun laris manis jelang Lebaran 2022. Kerudung bergo adalah jenis kerudung instan yang bisa langsung dikenakan. Cocok untuk pemirsa yang ingin tampil sederhana dan tidak mau ribet. Jenis kerudung yang satu ini menawarkan banyak sekali model hingga motif kerudung yang bisa dipilih sesuai dengan kebutuhan dan selera pemirsa. Warna yang ditawarkan pun oleh jilbab jenis ini juga sangat beragam. Sedangkan kerudung segi empat merupakan kain berbentuk selendang yang dipakai perempuan muslim untuk menutupi rambut, leher, dan dada dengan berbagai macam pilihan motif dan warna. Sejumlah pedagang menyatakan omset yang didapat menjelang bulan Ramadan tahun ini meningkat sekitar 30 hingga 40% dibandingkan dengan 2 tahun terakhir karena terdampak pandemi COVID-19. Sekian dulu ya liputan kali ini. Sampai bertemu lagi di liputan menarik selanjutnya. Sampai jumpa.
Baik pemirsa, di penghujung acara kami informasikan kepada Anda bahwa DPR RI saat ini sedang memasuki masa reses. Masa reses merupakan momen seluruh anggota Dewan kembali ke daerah pemilihan masing-masing, melaksanakan fungsi representasi DPR, menyerap dan menghimpun aspirasi masyarakat, serta menindaklanjuti dan memberikan pertanggungjawaban kepada konstituen di daerah pemilihannya. Namun pemirsa, Anda tetap dapat menyaksikan program khas TVR Parlemen serta sejumlah agenda dan program DPR RI lainnya yang dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi, dan kanal alat kelengkapan Dewan yang dapat Anda akses di tvr.dpr.go.id. Dan pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Kami ingatkan untuk tetap waspada pada persebaran virus COVID-19 dan tetap jaga protokol kesehatan, apalagi bagi Anda yang sedang menjalankan ibadah puasa. Kami juga menghimbau untuk mengikuti vaksinasi booster COVID-19 yang kini disediakan pemerintah di berbagai lokasi terdekat dengan Anda, apalagi bagi Anda yang sedang bersiap untuk mudik lebaran. Dan segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi ini. Saya Alfot Rizky dan rekan saya Elisa Purba, sampai bertemu kembali di TVR 09 esok pagi. TVR Parlemen, referensi Indonesia.